Kunjungan ke Cina pada 5 hingga 7 April 2023 menghasilkan kemenangan penting bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan antara Macron dengan Presiden Cina Xi Jinping berlangsung di rumah dinas Gubernur Guangdong, Jumat 7 April 2023. Rumah tersebut penting dalam sejarah keluarga Xi karena menjadi penanda kembalinya Xi Zongsun, ayah Xi Jinping, ke panggung politik Cina selepas dikucilkan. Xi Zongsun punya 7 anak, salah satunya adalah Xi Jinping yang saat ini memasuki periode ketiga sebagai pemimpin Cina. Lebih dari 40 tahun sejak Xi Zongsun meninggalkan rumah itu, Xi Jinping memilihnya sebagai lokasi menjamu Macron. Mereka minum teh di beranda, berjalan-jalan di taman, sembari berbincang tentang aneka hal. Sebelum minum teh di sana, Xi menjamu Macron dalam makan malam kenegaraan yang mewah. Penyambutan Macron pun dilakukan secara megah. Menteri Luar Negeri Cina, Qin Gang, menyambut Macron saat keluar dari pesawat kepresidenan Cina. Cina menunjukkan Macron diterima sebagai sahabat. Di tengah rangkaian lawatan itu, Macron mengumumkan rencana pembukaan pabrik kedua untuk perakitan pesawat di Tianjin. Prancis dan Cina sama-sama diuntungkan jika pabrik perakitan Airbus itu jadi dibuka. Airbus, produsen pesawat Eropa yang berkantor pusat di Prancis, sudah punya pabrik sejenis yang beroperasi di Tianjin sejak 2008. Bukan hanya membuat pabrik tambahan, Airbus juga menerima tambahan pesanan 160 pesawat dari Cina selama lawatan Macron. Sebelumnya Cina telah membeli 353 pesawat Airbus. Di luar, Cina juga memesan 292 pesawat dari Airbus pada 2022. Adapun pada 2019, Cina memesan 300 pesawat dari Airbus. Semua kemegahan penyambutan Macron tidak didapat Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Saat mendarat, ia harus melewati pemeriksaan seperti lazimnya pelawat internasional. Ia juga tidak ikut disambut Xi di Gedung Balai Agung Rakyat. Xi sudah berada di ruangan bersama Macron saat von der Leyen tiba dan berjalan sendirian di tangga gedung itu. Saat Macron dijamu makan malam, von der Leyen ada di kantor perwakilan Uni Eropa untuk Beijing. Di sana ia menyampaikan konferensi pers soal kunjungannya di Cina. Cina secara terbuka menunjukkan tidak terlalu menyambut von der Leyen. Pada Oktober 2022, di tengah pengaturan lawatan Kansler Jerman Olaf Scholz ke Cina, Beijing menolak von der Leyen ikut. Media Amerika Serikat Politico mengungkap hal itu saat membahas lawatan von der Leyen ke Cina. Di forum percakapan yang disediakan Baidu, sebagian warganet Cina menuliskan ketidaksukaan pada von der Leyen, yang dianggap sebagai pejabat Eropa yang lebih mengutamakan Amerika Serikat. Bagi sebagian warganet, von der Leyen lebih dianggap mewakili AS dibandingkan Uni Eropa. Apalagi setelah lawatan ke Cina, von der Leyen mengumumkan hal yang tidak menyenangkan dalam hubungan Beijing-Brussels. Secara tersirat, ia menyebut kesepakatan investasi Cina-Uni Eropa atau dikenal sebagai CAI sudah tidak ada lagi harapan. Pengumuman von der Leyen menunjukkan pula dia pulang dengan tangan hampa. Lawatan itu menambah daftar kegagalan protokoler dan diplomasi Uni Eropa. Sementara Macron pulang dengan mengantongi kesepakatan miliaran dolar AS, ditambah hubungan yang tetap hangat antara Beijing dan Prancis.